Entah sang pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1789 sampai tahun 1792 upacara pembukaan bab 1789. Setelah mendengar kata-kata Chen Wenzuo, Chen Buwei tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Fendi Sanders ini benar-benar tidak menganggap serius keluarga Chen kita. Jangan khawatir, masalah ini sama sekali tidak mungkin untuk lewat saja seperti ini. Saya harus meminta penjelasan Fendi Sanders. Keterampilan Fendi Sanders tidak sederhana. Jika kita ingin menyingkirkan Fendi Sanders ini melalui pembunuh, saya khawatir itu tidak akan mudah. Chen Wenzuo menghela nafas pelan. Itu benar, saya meremehkan Fendi Sanders pada awalnya. Saya pikir saya bisa menyingkirkannya hanya dengan menemukan beberapa pembunuh, tapi saya tidak menyangka kemajuan Fendi Sanders akan begitu cepat, dan bahkan Ming Xiu bukanlah dia. Titik. Sepertinya kali ini aku hanya bisa melakukannya sendiri. Chen Buwei berkata perlahan. Kamu berencana melakukannya sendiri. Ekspresi wajah Chen Wenzuo sedikit terkejut, dan dia bertanya dengan nada yang luar biasa. Benar, aku hanya bisa melakukannya sendiri dalam situasi ini. Chen Buwei sedikit mengangguk. Fendi Sanders adalah murid Ye Jue Chen. Jika kamu benar-benar membunuh Fendi Sanders, maka Ye Jue Chen mungkin tidak akan melepaskannya. Chen Wenzuo mau tidak mau mengingatkannya dengan lembut. Saya belum menjadi lawan Ye Jue Chen. Jika saya melawan Ye Jue Chen, saya khawatir saya tidak memiliki banyak peluang untuk menang, jadi saya tidak bermaksud membunuh Fendi Sanders, tetapi untuk memberi pelajaran pada Fendi Sanders. Dalam hal ini itu juga dapat mengekspresikan sikap keluarga Chen kami. Chen Buwei menjelaskan. Ajari Fendi Sanders pelajaran. Chen Wenzuo mau tidak mau tertegun sejenak. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku tahu apa yang terjadi di hatiku. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjaga orang-orang di keluarga Chen kita tetap aman. Chen Buwei berkata dengan suara rendah. Oke, aku mengerti. Meskipun Chen Wenzuo penasaran dengan rencana Chen Buwei menghadapi Fendi Sanders, dia tidak berani bertanya lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Buwei. Tidaklah kasar untuk datang dan pergi, Fendi Sanders, kamu selalu mengincar keluarga Chen kami. Jika saya tidak memberi kamu sedikit warna, apakah menurutmu keluarga Chen kami begitu mudah untuk ditindas? Chen Buwei menyipitkan matanya melihat pemandangan di luar jendela dan menghela nafas pelan. Dan Chen Wenzuo perlahan keluar kamar setelah ragu-ragu beberapa saat. Di sisi lain, meskipun Fendi Sanders sudah naik pesawat ke Yangcheng, dia sangat berhati-hati sepanjang perjalanan, mengamati orang-orang di sekitarnya sepanjang waktu. Bagaimanapun, Fendi Sanders tidak tahu apakah keluarga Chen akan terus mengirimkan pembunuh untuk melawannya di pesawat. Namun suatu malam berlalu, dan Fendi Sanders menyadari bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan, dan keluarga Chen tidak melanjutkan tindakannya. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi. Penerbangan Fendi Sanders akhirnya tiba di Yangcheng. Setelah turun dari pesawat, Fendi Sanders naik taksi kembali ke rumah. Meski perjalanan Fendi Sanders ke Yanjing kali ini dianggap sebagai pengalaman mendekati kematian, namun juga memiliki banyak manfaat bagi Fendi Sanders. Sekarang Fendi Sanders dapat sepenuhnya mempercayai wanita Chen Xiaowu, jadi jika Fendi Sanders ingin berurusan dengan keluarga cucu keluarga Chen, Chen Xiaowu akan memainkan peran yang sangat penting. Ketika Fendi Sanders sampai di rumah, dia menemukan bahwa Qin Lan tidak ada di rumah, dan mungkin sedang pergi ke kelas. Dia tidak tidur sepanjang malam tadi malam, dan tubuh Fendi Sanders juga sangat lemah akibat pertarungan dengan Sun Ze, jadi sesampainya di rumah, dia langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ketika Fendi Sanders membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa saat itu sudah lewat jam 3 sore. Fendi Sanders pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar, lalu berganti pakaian bersih, dan pergi ke gedung Feng Yun. Karena masalah Chen Xiaowu, Fendi Sanders sudah lama tidak menghubungi Zhou Qiaoqiao, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan perusahaan. Gedung Feng Yun baru saja mengakuisisi sebidang tanah tersebut, sehingga seluruh karyawan perusahaan hampir setiap hari bekerja lembur. Tentu saja, gaji yang didapat orang-orang ini juga merupakan yang tertinggi di seluruh Yangcheng. Ketika Fendi Sanders datang ke gedung Feng Yun, Zhou Qiaoqiao sedang mengadakan pertemuan di ruang konferensi. Fendi Sanders tidak mengganggu Zhou Qiaoqiao, tetapi datang ke kantor Zhou Qiaoqiao dan menunggu. Ketika Fendi Sanders melihat tumpukan dokumen kantor di meja Zhou Qiaoqiao, dia merasa sangat malu. Lagi pula, sebagai bos, saya tidak melakukan apapun setiap hari, dan Zhou Qiaoqiao mengelola semua urusan grup Feng Yun sendirian. Sekarang Zhou Qiaoqiao tidak hanya perlu bertanggung jawab atas proyek real estate, tetapi juga membutuhkan Zhou Qiaoqiao untuk mengelola 6 perusahaan yang baru saja didatangi Fendi Sanders dari keluarga Ye, sehingga beban kerja sehari-hari Zhou Qiaoqiao sangat menakutkan. Fendi Sanders secara acak mengambil beberapa dokumen dan melihatnya sebentar, dan menemukan bahwa ada banyak hal di dalamnya yang tidak dapat dia mengerti. Saat ini, Fendi Sanders merasa sedikit bersyukur karena dia telah membawa Zhou Qiaoqiao ke Yangcheng. Kalau tidak, jika dia sendiri yang menangani masalah ini, Fendi Sanders tidak akan benar-benar mengerti. Terkadang Fendi Sanders juga berharap bisa belajar cara mengelola perusahaan.
Bagaimanapun, Li Xiuqian meninggalkan Fendi Zanders dengan begitu banyak harta benda, dan tidak selalu meminta Fang Zihua membantunya mengelolanya, tetapi sekarang Fendi Zanders tidak memilikinya sama sekali. Dengan begitu banyak waktu, hanya berurusan dengan orang-orang dari keluarga Gongsun dan keluarga Chen sudah membuat Fendi Zanders merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana dia bisa berminat belajar mengelola perusahaan? Saat Fendi Zanders membolak-balik dokumen-dokumen ini dengan santai, Zhou Qiaoqiao akhirnya menyelesaikan pertemuannya. Zhou Qiaoqiao masih berpakaian sangat cantik hari ini, mengenakan seragam hitam, stoking hitam di kaki rampingnya yang ramping, dan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya, wajah cantiknya yang halus dan sosoknya yang sempurna dipadukan dengan kecantikannya yang tinggi dan keren. Temperamennya yang flamboyan, seperti ratu komersial dalam drama TV, membuat orang merasa tidak terjangkau. Hanya saja Fendi Zanders dapat merasakan Zhou Qiaoqiao tampak sedikit lelah saat ini. Setelah Zhou Qiaoqiao melihat Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Zanders, apakah Anda kembali?" "Yah, aku pergi ke Yanjing untuk mengurus beberapa hal beberapa hari yang lalu." Fendi Zanders meletakkan dokumen di tangannya dan menjawab dengan lembut. "Oh. Zhou Qiaoqiao mengangguk, lalu melanjutkan, "Saya tidak tahu Anda kembali hari ini, Anda baru saja ada rapat." "Tidak apa-apa, saya datang ke sini untuk menanyakan situasi perusahaan Aula, tidak ada yang terlalu mendesak." Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. "Tuan Zanders, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Zhou Qiaoqiao menghampiri Fendi Zanders dan berkata tanpa daya. "Apa masalahnya?" Fendi Zanders bertanya. "Sekarang proyek pengembangan real estate perusahaan kami berjalan sangat lancar. Perusahaan konstruksi sudah mulai melakukan peletakan batu pertama. Kemarin, upacara pembukaan diadakan. Karena Anda tidak berada di Yangcheng, Tuan Zanders, saya tidak memberi tahu Anda." Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan berkata. "Lagi pula, tidak masalah, upacara pembukaan semacam ini hanyalah proyek wajah, tidak masalah apakah saya berpartisipasi atau tidak," kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Akhir bab ini. Bab 1790. Bab 1790 keluarga Zhao itu benar. Zhou Qiaoqiao mengangguk, lalu melanjutkan, "Meskipun proyek real estate telah dilaksanakan dengan relatif lancar, situasi 6 perusahaan yang diambil alih perusahaan kami dari keluarga Ye tidak terlalu optimis." "Apa maksudnya?" Fendi Zanders tertegun sejenak, dan bertanya pada Zhou Qiaoqiao dengan nada bingung. "Meski keenam perusahaan ini sudah kita ambil alih sekarang, karena berbagai masalah, tidak ada cara untuk mulai bekerja, sehingga sekarang pabrik keenam perusahaan ini sudah tutup. Kalau terus begini, kita hanya bisa buang-buang waktu saja." Titik petik 2. Zhou Qiaoqiao berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Tidak bisa mengatasi segala macam masalah. Fendi Zanders tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao. Di beberapa pabrik karena masalah bahan baku, dan di beberapa pabrik karena masalah pekerjanya. Bahkan petugas pemadam kebakaran pun akan datang merepotkan kami. Pokoknya masalah ini masalah kecil, tapi kalau menumpuk, dampaknya akan tetap besar, sangat besar, Zhou Qiaoqiao berkata perlahan. "Seseorang seharusnya dengan sengaja berurusan dengan kita." Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. "Saya juga meminta seseorang untuk menyelidikinya, itu harus dilakukan oleh keluarga Zhao." Zhou Qiaoqiao tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders, dan berkata langsung. "Keluarga Zhao." Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. "Tuan Zanders, Anda mempermalukan keluarga Zhao di pesta ulang tahun Zhao Wenzuo terakhir kali. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menangani kami. Jika saya menyelesaikan masalah ini di Provinsi Zhonghai, tetapi di sini Yangcheng, ada banyak hubungan yang saya tidak perlu. Saya baru saja mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan pencegahan dengan pimpinan berbagai perusahaan, tetapi mereka juga bawahan saya di Provinsi Zhonghai. Mereka tidak dapat menemukan metode yang cocok di Yangcheng." Zhou Qiaoqiao berhenti sejenak untuk sejenak, lalu melanjutkan, "Tuan Zanders, jika 6 perusahaan yang kami akuisisi selalu dalam keadaan seperti ini, itu akan tetap menjadi beban besar bagi grup Feng Yun kami. Dia memilih untuk meninggalkan perusahaan-perusahaan ini dan menyatakan bangkrut. Mengapa Anda ingin melepaskan perusahaan-perusahaan ini? Sekalipun Anda tidak dapat membuat pabrik berproduksi secara normal, Anda tidak bisa menyerah begitu saja." Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Perusahaan-perusahaan ini diakuisisi oleh Fendi Zanders dari keluarga Ye dengan susah payah, dan dia pasti tidak akan bersedia meninggalkannya sekarang. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Zhou Qiaoqiao menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Ketika kami mengambil alih perusahaan-perusahaan ini, mereka masih memiliki bisnis sendiri, dan beberapa perusahaan bahkan memiliki banyak bisnis. Pesanan yang belum selesai, tetapi sekarang pasokan bahan baku beberapa perusahaan pemasok telah langsung melanggar kontrak, dan saya tidak dapat menemukan pemasok baru dalam waktu singkat. Jika kita tidak dapat menemukan pemasok baru, kami tidak akan dapat menyelesaikan pesanan. Jika ini terus berlanjut, kami akan menghadapi banyak kompensasi. Meskipun Anda tidak peduli dengan uang, Tuan Zanders, kami tidak menerima perusahaan-perusahaan ini kehilangan uang."
Setelah mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, Fendi Zanders mengerti apa yang sedang terjadi. Awalnya, tujuan Fendi Zanders mengambil alih perusahaan-perusahaan ini adalah untuk membangun eksistensi mereka yang dapat bersaing dengan industri di bawah keluarga Gongsun dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan cara ini, grup Fenyun milik Fendi Zanders tidak hanya dapat bersaing memperebutkan pangsa pasar keluarga Gongsun dari real estate, tetapi juga bersaing dengan keluarga Gongsun dari industri lain. Hal ini akan memberikan dampak yang paling besar bagi keluarga Gongsun. Namun sekarang perusahaan-perusahaan ini, apalagi berkembang menjadi eksistensi yang bersaing dengan keluarga Gongsun untuk memperebutkan pasar, bahkan mungkin tidak dapat menjalankan operasinya secara normal. Perusahaan-perusahaan ini telah menjadi kentang panas. Untuk melepaskan belnya, kamu harus mengikatnya. Alasan terpenting dari masalah ini adalah keluarga Zhao. Pasti keluarga Zhao yang menggunakan koneksi mereka untuk menangani kita. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Ya, keluarga Zhao adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yangcheng, dan pengaruhnya sangat menakutkan, jadi pemasok tersebut tidak berani melawan keluarga Zhao sama sekali. Zhou Qiaoqiao sedikit mengangguk. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah pemasok, maka temukan cara untuk menyelesaikan keluarga Zhao, potong rumput liar dan cabut akarnya. Selama keluarga Zhao terselesaikan, sisanya akan jauh lebih mudah. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan berkata. Dan Zhou Qiaoqiao jelas terkejut setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan nada terkejut, Tuan Zanders, apakah Anda bercanda? Keluarga Zhao tidak begitu mudah untuk dihadapi. Karena saya punya cara untuk berurusan dengan keluarga Ye saat itu, saya sekarang punya cara untuk berurusan dengan keluarga Zhao, dan keluarga Zhao sendiri adalah anjing pelarian dari keluarga Gongsun. Jika saya ingin berurusan dengan keluarga Gongsun, cepat atau lambat aku harus berurusan dengan keluarga Zhao. Sekarang keluarga Zhao telah datang ke rumahku. Ayo, kalau begitu kita hanya bisa menyerangnya dulu. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Tuan Zanders, jangan lupa bahwa keluarga Zhao juga memiliki prajurit berpangkat hitam. Jika Anda ingin berurusan dengan keluarga Zhao dengan cara yang sama seperti Anda berurusan dengan keluarga Ye, maka menurut saya Anda mungkin sangat berbahaya. Setelah Zhou Qiaoqiao ragu-ragu sejenak, dia mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Saya tahu bahwa Zhao keluarga juga memiliki pejuang misterius, jadi berurusan dengan keluarga Zhao tidak harus sama dengan berurusan dengan keluarga Ye. Saya akan memikirkan cara lain. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tapi, Zhou Qiaoqiao membuka mulutnya untuk berbicara. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya datang ke Yangcheng untuk menangani orang-orang ini, jadi cepat atau lambat saya harus mengambil tindakan terhadap mereka. Fendi Zanders sepertinya sudah menebak apa yang ingin dikatakan Zhou Qiaoqiao, jadi dia langsung menyela Zhou Qiaoqiao. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders tanpa daya, menarik napas dalam-dalam dan tidak melanjutkan pembicaraan. Apakah ada hal lain selain 6 perusahaan ini? Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan bertanya. Saat ini, masalah ke-6 perusahaan ini adalah yang paling serius, dan sisanya bisa saya selesaikan sendiri. Zhou Qiaoqiao menjawab setelah berpikir sejenak. Baiklah, jangan khawatir tentang urusan keluarga Zhao. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Anda telah bekerja keras selama ini. Jika tidak ada hubungannya dengan proyek real estate, Anda juga dapat beristirahat. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Saya. Zhou Qiaoqiao menatap kosong ke arah Fendi Zanders sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya hanya sedikit khawatir tentang perkembangan kelompok kita, aku sangat lelah. Itu bagus, bagaimanapun juga, kamu mengatur waktumu sendiri, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Fendi Zanders berkata kepada Zhou Qiaoqiao sambil tersenyum. Ekspresi wajah Zhou Qiaoqiao sedikit bingung, dan dia berkata dengan lembut, saya tidak berharap Anda, Tuan Zanders, peduli padaku. Kamu adalah karyawanku sekarang, tentu saja aku akan peduli padamu. Fendi Zanders tersenyum, lalu berbalik dan keluar kantor. Zhou Qiaoqiao melihat punggung Fendi Zanders dan tersenyum, lalu sibuk dengan pekerjaan. Akhir bab ini. Bab 1791. Setelah Fendi Zanders meninggalkan kantor Zhou Qiaoqiao, dia langsung menemui Wang Xiong Glases dan yang lainnya, lalu membawanya keluar untuk makan. Sekarang kacamata Wang Xiong dan yang lainnya juga memiliki pekerjaan mereka sendiri di bawah tangan Zhou Qiaoqiao, tetapi mereka belum bekerja terlalu lama sekarang, dan ada banyak hal yang tidak terlalu mereka pahami, jadi Fendi Zanders berencana untuk menunggu sampai setelah beberapa mereka sudah hampir berlatih, biarkan mereka pergi ke perusahaan lain untuk memimpin. Tidak banyak teman di sekitar Fendi Zanders, jadi dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk membantu Wang Xiong dan yang lainnya. Setelah makan, Fendi Zanders kembali ke rumah sendirian. Ketika Fendi Zanders sampai di rumah, dia menemukan bahwa Qin Lan juga telah kembali, dan sedang duduk di sofa menonton serial TV. Fendi Zanders, kamu kembali. Qin Lan bertanya dengan heran setelah melihat Fendi Zanders. Jika aku tidak pernah kembali, menurutmu apakah ini rumahmu? Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Itu tidak benar, aku hanya tinggal di rumahmu untuk sementara. Qin Lan tersenyum ringan, lalu melanjutkan bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini?
Kirim Chen Xiaowu ke Yanjing, agar Xuan tidak mati di tangan keluarga Chen. Fendi Zanders berjalan ke sisi Qin Lan sambil berbicara. Apa yang terjadi? Mengapa kamu mengirim Chen Xiaowu ke Yanjing? Qin Lan mengedipkan matanya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan bingung. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia memberitahu Qin Lan secara singkat tentang beberapa hari terakhirnya. Setelah Qin Lan mengetahui bahwa liontin giok yang diberikan Ye Jue Chen kepada Fendi Zanders memiliki efek yang begitu kuat, dia langsung mengambil liontin giok itu dan mulai mempelajarinya. Namun setelah belajar lama, saya masih belum menemukan cara menggunakan liontin giok ini. Meskipun saya telah mendengar banyak artefak, saya belum pernah mendengar tentang liontin giok semacam ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya dapat meminta seseorang untuk membantu Anda. Saya kenal banyak prajurit misterius yang suka mempelajari artefak. Qin Lan mengembalikan liontin giok itu kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Liontin giok ini bukanlah poin kuncinya. Hal terpenting saya sekarang adalah berurusan dengan orang-orang dari keluarga Zhao. Lihat apakah Anda dapat membantu saya menemukan jalan. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Qin Lan. Melawan keluarga Zhao. Qin Lan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan nada tak berdaya, keluarga Zhao benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Keluarga Zhao sendiri juga merupakan keluarga bela diri kuno seni, dan banyak anggota keluarga Zhao juga pejuang, jadi jika Anda ingin menggunakan cara kekerasan untuk menghadapi keluarga Zhao, pada dasarnya tidak mungkin. Lalu apakah ada cara lain? Fendi Zanders sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Qin Lan. Bagaimana kalau begini, aku akan menemukan cara untuk membantumu menyelidiki situasi di keluarga Zhao dalam beberapa hari terakhir, dan jika aku menemukan sesuatu, aku akan memberitahumu. Setelah berpikir sejenak, Qin Lan melihat ke Fendi Zanders dan berkata, bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu bangkit dan kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Setelah kembali ke kamar, Fendi Zanders berencana untuk beristirahat. Namun sebelum Fendi Zanders berbaring di tempat tidur, ponselnya berdering. Fendi Zanders mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa Chen Xiaowu yang meneleponnya, dan dia menghubungkan telepon secara langsung. Halo. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Fendi Zanders, aku meneleponmu hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Chen Xiaowu tidak berbicara omong kosong dan berkata langsung. Terima kasih. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, bukankah kamu sudah berterima kasih padaku setelah aku mengirimmu kembali ke Yanjing? Aku tidak berterima kasih padamu karena mengirimku kembali ke Yanjing. Chen Xiaowu berkata dengan lembut. Lalu kenapa kamu ada di sini? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Saya berterima kasih karena telah mematahkan kaki dan tangan Chen Tianyi. Chen Xiaowu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kamu mematahkan kaki dan tangan Chen Tianyi, sekarang Chen Tianyi telah menjadi orang yang tidak berguna, Chen Wenzuo dan Chen Buwei berencana untuk melatih saya sebagai pewaris keluarga Chen. Bukankah itu bagus? Saya hanya ingin memberi pelajaran pada Chen Tianyi. Saya tidak berharap itu memiliki efek seperti itu, tetapi Anda harus berhati-hati, bagaimanapun juga, Chen Tianyi mungkin sudah tahu tentang hubungan kita, Fendi Zanders mengingatkan dengan lembut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Chen Tianyi telah dikirim ke rumah sakit asing sekarang, jadi apakah dia tahu bahwa hubungan kita tidak begitu penting lagi? Chen Xiaowu berkata perlahan. Maka kamu tidak akan menarik kembali apa yang kamu janjikan padaku. Fendi Zanders mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya. Saya, Chen Xiaowu, selalu menepati janji saya. Saya akan membantu Anda mengetahui keberadaan tuan itu sesegera mungkin. Lagi pula, saya juga berharap Anda menyingkirkan keluarga Gongsun sesegera mungkin. Lalu saya bisa menanganinya. Dengan wanita itu Sen Yazu. Itu bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, jika Anda menelepon saya hari ini, tidak semudah mengucapkan terima kasih kepada saya, bukan? Apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Ya, saya juga ingin mengingatkan Anda untuk berhati-hati selama beberapa waktu terakhir. Chen Buwei sangat marah karena Anda mematahkan kaki dan tangan Chen Tian. Dia ingin memberi Anda pelajaran, dan dia akan melakukannya sendiri, jadi Anda akan melakukannya lebih baik hati-hati. Kata Chen Xiaowu langsung. Oke, terima kasih atas pengingatnya, saya akan memperhatikannya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Jika Anda mempunyai situasi apapun di sana, jangan ragu untuk menghubungi saya. Chen Xiaowu melanjutkan. Bagus. Setelah Fendi Zanders setuju, dia menutup telepon dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Melalui panggilan telepon ini, Fendi Zanders tahu bahwa Chen Xiaowu seharusnya benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Jika tidak, menurut kepribadian wanita ini, dia sama sekali tidak akan dapat mengambil inisiatif untuk mengingatkan Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa Chen Buwei dan keluarga Chen mungkin berencana untuk membalasnya, Fendi Zanders sama sekali tidak berminat memikirkan hal ini. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana menghadapi keluarga Zhao. Dalam sekejap mata, sudah hampir seminggu sejak Fendi Zanders kembali ke Yangcheng. Selama minggu ini, Fendi Zanders belum menemukan kesempatan yang cocok untuk berurusan dengan keluarga Zhao. Dan Chen Buwei tidak pernah datang untuk membalas dendam pada Fendi Zanders.
Jadi bagi Fendi Zanders, saat ini sangat damai, sebagian besar waktunya dia habiskan untuk belajar bagaimana mengelola perusahaan bersama Zhou Qiaoqiao di gedung Fengyun. Saya harus mengatakan bahwa dengan Zhou Qiaoqiao, ratu bisnis, sebagai seorang guru, Fendi Zanders masih bisa belajar banyak pengalaman berguna. Bagaimanapun, status Zhou Qiaoqiao di dunia bisnis sangat tinggi. Bab 1792. Jingle Bell. Di ruang konferensi, Zhou Qiaoqiao, yang sedang rapat, tiba-tiba disela oleh dering telepon seluler. Zhou Qiaoqiao sedikit mengernyit ketika dia mendengar nada dering ponselnya. Sebab saat sedang rapat, ponsel semua orang pasti dimatikan. Yang paling dia benci adalah ketika ponsel berdering yang mengganggu pemikirannya saat rapat. Dan ekspresi wajah para karyawan di ruang konferensi juga sangat jelek saat ini, seolah-olah mereka khawatir lupa mematikan telepon. Namun setelah diperiksa, semua orang menemukan bahwa ponselnya telah dimatikan. Setelah beberapa saat, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat semua orang di ruang pertemuan sedang melihatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ponselnya berdering, jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Qin Lan. Fendi Zanders tersenyum canggung pada Zhou Qiaoqiao, lalu keluar dari ruang pertemuan dengan ponselnya. Setelah keluar dari ruang pertemuan, Fendi Zanders menghubungkan telepon dan berkata dengan nada tak berdaya, "Mengapa Anda menelepon saya? Pada jam 5 malam ini, datang dan tunggu aku di gerbang Universitas Yangcheng," kata Qin Lan lembut. "Ingin menunggumu di gerbang Universitas Yangcheng." Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Qin Lan, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang aku tunggu darimu? Kenapa kamu punya banyak pertanyaan? Sudah kubilang datang ke sini dan kamu bisa datang ke sini. Lagi pula, itu hal yang bagus. Jika kamu tidak datang ke sini, kamu pasti akan menyesal," kata Qin Lan ringan. Fendi Zanders bisa merasakan nada suara Qin Lan masih sangat serius, dan dia mungkin tidak bercanda, jadi dia berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, "Oke, aku akan pergi mencarimu kapan waktunya datang." "Kebaikan." Qin Lan hanya menjawab, lalu langsung menutup telepon. Fendi Zanders tidak banyak berpikir setelah melihat Qin Lan menutup telepon, dan langsung kembali ke ruang konferensi. Pukul 5 sore, di gerbang Universitas Yangcheng. Saat ini, ada banyak mahasiswa di sekitar gerbang Universitas Yangcheng. Jelas ada sesuatu yang terjadi, jika tidak, hal itu tidak akan menarik begitu banyak orang. Generasi kedua kaya dari keluarga mana yang menyukai gadis-gadis dari sekolah kita? Aku tidak tahu, tapi orang ini kelihatannya cukup baik. Mobilnya itu sepertinya bernilai beberapa juta dolar. Itu pasti putra dari keluarga besar. Para siswa yang hadir mulai berbicara dengan suara pelan. Namun, ada dua mobil di antara para siswa tersebut. Salah satunya adalah Mercedes-Benz G63 senilai lebih dari 3 juta yuan, dan yang lainnya adalah Bentley Bentayga. Kedua mobil ini merupakan mobil mewah tingkat jutaan. Di mata para siswa, tentu saja ini adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Di mata masyarakat awam, sudah pasti bukan orang awam yang bisa mengendarai mobil mewah seperti itu. Namun, ada 4 atau 5 anak muda berdiri di depan kedua mobil tersebut. Orang-orang ini dapat membuktikan latar belakang keluarga mereka tidak peduli temperamen atau pakaian mereka. Jelas sekali, protagonis masa kini adalah pemuda berjas Armani putih yang memegang bunga. "Tuan Zhao, wanita seperti apa yang bisa membuatmu terpesona seperti ini?" "Ya, Yongping, kamu bilang jika kamu benar-benar jatuh cinta pada seorang gadis, bukankah akan berakhir jika kamu memberitahu gadis itu milikmu? Identitas. Kenapa kamu membuat keributan besar?" Beberapa teman di sekitar pemuda itu berbisik. Dan pemuda ini bernama Zhao Yongping, dan dia juga merupakan generasi kedua kaya yang sangat terkenal di Yangcheng. Adapun beberapa orang di sekitar Zhao Yongping, mereka semua adalah putra dan saudara dari keluarga besar. "Kamu tidak tahu, wanita yang ingin aku kejar kali ini berbeda dari wanita biasa. Jika aku tidak membuat pertunjukan besar untuk membuatnya terkesan," jawab Zhao Yongping lembut. "Kalau kamu bilang begitu, aku sedikit penasaran seperti apa rupa wanita itu." "Ya, aku juga sangat penasaran sekarang." Semua orang tertawa dan berkata, "Setelah beberapa saat, jika kamu melihatnya, kamu akan tahu mengapa aku melakukan ini," kata Zhao Yongping datar. Faktanya, Zhao Yongping awalnya punya pacar di Universitas Yangcheng, dan pacarnya pasti bisa dianggap sebagai siswi sekolah. Beberapa hari yang lalu, Zhao Yongping datang ke Universitas Yangcheng untuk mencari pacarnya, dan kemudian secara tidak sengaja melihat seorang wanita. Zhao Yongping langsung tertarik dengan wanita ini, dan putus dengan pacarnya setelah kembali. Setelah beberapa penyelidikan, Zhao Yongping mengetahui bahwa wanita ini adalah Qin Lan, tetapi dia bukanlah mahasiswa Universitas Yangcheng, tetapi seorang guru. Zhao Yongping mencoba segala cara untuk menghubungi Qin Lan, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Selain itu, Zhao Yongping juga menemukan bahwa ada banyak generasi kedua kaya di Universitas Yangcheng yang tergila-gila pada Qin Lan. Tapi Qin Lan ini sepertinya tidak menyukai gaya generasi kedua yang kaya, seperti mobil terkenal, jam tangan, tas mewah. Qin Lan bahkan mungkin tidak melihatnya, sudah banyak generasi kedua kaya yang menderita karena Qin Lan.
Zhao Yongping tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia berencana untuk berurusan dengan Qin Lan dengan cara yang sama seperti mahasiswi biasa, itu pasti akan sia-sia. Dia hanya bisa memilih untuk menghadapi Qin Lan dengan serangan romantis. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Zhao Yongping berdiri diam di samping mobil dengan bunga di tangannya, menunggu Qin Lan keluar. Entah berapa lama, tapi wanita yang menghantui Zhao Yongping selama beberapa hari itu akhirnya keluar dari sekolah dengan anggun dengan sepatu hak tingginya. Ini wanita ini. Zhao Yongping buru-buru menoleh dan berkata kepada temannya di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yongping, semua orang mengangkat kepala untuk melihat posisi Qin Lan, dan kemudian semua orang membeku di tempat dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ini benar-benar kualitas terbaik. Sial, bukankah ini terlalu cantik? Tidak heran Anda bisa membuat Tuan Zhao terpesona seperti ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Semua orang melihat ke arah Qin Lan dan berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Ekspresi wajah Zhao Yongping tampak sedikit sombong. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sangat mustahil bagi pria normal manapun untuk bersikap acuh tak acuh setelah melihat Qin Lan. Zhao Yongping hanya merapikan pakaiannya, lalu berjalan langsung menuju posisi Qin Lan. Qin Lan memasang ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat Zhao Yongping berjalan menuju posisinya, dan kemudian dia mulai mencari Fendi Zanders di tengah kerumunan. Tapi yang tidak diharapkan Qin Lan adalah Fendi Zanders belum datang. Kenapa bajingan ini belum datang ke sini? Qin Lan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan kutukan diam-diam di dalam hatinya, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Fendi Zanders dan memutar nomornya. Fendi Zanders, kenapa kamu belum datang ke Universitas Yangcheng? Qin Lan bertanya langsung. Saudari, ada sedikit kemacetan di sini, tolong tunggu saya sebentar, saya akan sampai di sana 7 atau 8 menit lagi. Kata Fendi Zanders tanpa berkata-kata. Aku akan memberimu 10 menit. Jika kamu masih tidak datang setelah 10 menit, kamu pasti akan menyesalinya. Qin Lan mengingatkan dengan lembut.